Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Arnida. Jadi di video kali ini saya akan membahas materi mengenai bahasa Indonesia dalam komunikasi digital. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara manusia berkomunikasi melalui media sosial dan platform daring. Bahasa Indonesia berperan penting sebagai sarana komunikasi utama di ruang digital. Namun, penggunaannya seringkali tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan, seperti penggunaan bahasa tidak baku, singkatan berlebihan, dan pencampuran bahasa. Kondisi ini dapat menurunkan kualitas komunikasi. Oleh karena itu, pemahaman penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam komunikasi digital, khususnya bagi mahasiswa, menjadi hal yang sangat penting. Tujuannya, yang pertama, memahami peran dan fungsi bahasa Indonesia dalam berbagai bentuk komunikasi digital. Yang kedua, menjelaskan karakteristik penggunaan bahasa Indonesia pada media digital, baik lisan maupun tulisan. Yang ketiga, mengidentifikasi penggunaan bahasa yang baik dan benar dalam komunikasi digital. Yang keempat, menganalisis dampak positif dan negatif penggunaan bahasa Indonesia di era digital. Yang kelima, menerapkan kaidah bahasa Indonesia yang santun, efektif, dan komunikasi dalam media digital. Dan yang keenam, mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara kritis dan bertanggung jawab digital. Adapun manfaatnya, yang pertama, memahami pentingnya bahasa Indonesia dalam komunikasi digital. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar di media digital. Yang ketiga, menerapkan sikap santun dan etis dalam berkomunikasi daring. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berpikir kritis terhadap penggunaan bahasa digital. Dan yang keenam, mendukung terciptanya komunikasi digital yang efektif dan bertanggung jawab. Kita masuk ke poin pertama, yaitu peran bahasa Indonesia dalam komunikasi digital. Dalam komunikasi digital, bahasa Indonesia memiliki peran penting sebagai alat komunikasi utama dalam kehidupan masyarakat. Diantaranya, yang pertama, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi utama di ruang digital. Yang kedua, digunakan dalam berbagai media digital baik formal maupun informal. Yang ketiga, menjadi sarana penyampaian informasi, gagasan, dan ekspresi diri. Yang keempat, penggunaan bahasa yang tepat membantu menghindari kesalahpahaman. Dan yang keenam, bahasa yang baik dan benar mencerminkan sikap santun dan bertanggung jawab. Poin yang kedua, karakteristik komunikasi digital. Komunikasi digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan komunikasi tatap muka. Salah satu cirinya adalah penggunaan media teknologi sebagai perantara komunikasi digital cenderung berlangsung secara cepat, singkat, dan praktis. Pesan yang disampaikan seringkali berbentuk teks pendek, simbol, atau emoticon. Karakteristik tersebut memengaruhi cara penggunaan bahasa Indonesia. Banyak penggunaan yang memilih bentuk bahasa singkat dan tidak baku demi kecepatan komunikasi. Meskipun hal ini dianggap kritis, penggunaan bahasa yang tidak tepat secara terus-menerus dapat mempengaruhi kebiasaan berbahasa dan menurunkan kualitas penggunaan bahasa Indonesia dalam jangka panjang. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Adrianingsih. Selanjutnya, bentuk kesalahan berbahasa dalam media digital. Yang pertama yaitu kesalahan ejaan, tanda baca, dan struktur kalimat. Yang kedua, penggunaan huruf kapital dan kata tidak baku. Yang ketiga, pencampuran bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Yang keempat, pemakaian istilah asing yang tidak perlu. Yang kelima, pesan menjadi kurang jelas dan sulit dipahami. Yang keenam, menurunnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang digital. Selanjutnya adapun pengaruh media sosial terhadap penggunaan bahasa. Yang pertama yaitu media sosial sebagai ruang komunikasi utama masyarakat.
Yang kedua, perubahan penggunaan bahasa Indonesia dalam pilihan kata dan struktur kalimat. Yang ketiga, dominasi bahasa santai dan tidak baku karena situasi informal. Yang keempat, media sosial membentuk kebiasaan berbahasa penggunanya. Yang kelima, penggunaan bahasa tidak baku berpotensi terbawa konteks formal. Selanjutnya, adapun upaya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dalam komunikasi digital. Penggunaan bahasa indah yang baik dan benar dalam komunikasi digital dimulai dari kesadaran individu. Penggunaan media digital perlu memerhatikan ejaan, struktur kalimat, dan pemilihan kata sebelum menyampaikan pesan. Pemanfaatan sumber rujukan seperti KBBI dapat membantu meningkatkan ketepatan bahasa. Selain itu, pendidikan dan pembiasaan berbahasa yang baik di lingkungan akademi berperan penting dalam membentuk sikap berbahasa yang santun dan sesuai kaidah dalam komunikasi digital. Selanjutnya, adapun kesimpulan, bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam komunikasi digital sebagai sarana utama penyampaian informasi. Perkembangan media digital memengaruhi cara berbahasa masyarakat yang ditandai dengan penggunaan bahasa singkat, tidak baku, serta berbagai kesalahan kebahasaan. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan santun agar komunikasi digital dapat berlangsung secara efektif, jelas, dan bertanggung jawab. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.